seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Ranu Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami persiapkan khusus untuk Anda tentunya dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja inilah Pojok Jatim selengkapnya. Rombongan Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi mengunjungi keluarga korban remaja yang dibunuh oleh teman-temannya seusai menenggak minuman keras. Selain mengunjungi pihak keluarga, rombongan ini juga melihat TKP pembunuhan serta mendesak aparat penegak hukum untuk menghentikan peredaran minuman beralkohol. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, bersama anggotanya mengunjungi orang tua NR, remaja usia 15 tahun yang dibunuh oleh teman-temannya setelah menenggak minuman keras di Desa Kedung Kebang, Kecamatan Tegal Glimo, beberapa waktu lalu. Setelah mengunjungi keluarga korban, rombongan ini juga melihat lokasi di mana NR dianiaya oleh teman-temannya hingga meninggal dunia. Marifatul Kamila menuturkan bahwa kunjungan ini sebagai bentuk keprihatinan kepada orang tua, selain itu juga bentuk keprihatinan terhadap peredaran minuman keras di wilayah tersebut, khususnya juga untuk wilayah Banyuwangi, yang mana minuman keras ini dijual secara bebas yang dapat dibeli oleh siapapun, termasuk anak-anak di bawah umur. Peredaran minuman keras di wilayah Banyuwangi, khususnya arak, yang mengakibatkan saling bunuh antar sesama teman ini juga menjadi perhatian khusus. Pihaknya akan mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk menindak tegas penjual ataupun distributor minuman beralkohol, apalagi yang dijual ke anak-anak di bawah umur. Air-air ini begitu banyak kejadian yang menimpa anak-anak di bawah umur, ya kan, menjadi korban kekerasan. Karena itulah Komisi 1 turun langsung melihat kepada keluarga korban, kemudian juga langsung ke tempat TKP. Dan kami berharap ke depan sebetulnya Banyuwangi tidak akan terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini. Dan yang harus kita sama-sama pemerintah kabupaten dan juga DPRD itu adalah tentang miras yang harus sama-sama kita tanggulangi di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kami juga sangat prihatin sekali masih anak-anak di usia di bawah umur sekarang itu sudah mengenal dengan miras, yaitu bahkan mungkin karena ada peredaran yang betul-betul itu juga ilegal, yang sekarang ini banyak penjualannya yang itu juga berkamuflase, mungkin toko-toko yang izinnya itu adalah toko kelontong atau toko sembako, tapi ternyata di dalamnya adalah juga menjual miras. Kami berharap bahwa dalam hal ini pemerintah kabupaten bertindak tegas, betul-betul harus, memang kita tidak bisa dalam waktu dekat ini menghapus semuanya, tapi kita ada perlakuan kemudian tindakan dari Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan, untuk kita mengurangi atau setidak-tidaknya kita sudah tidak ada lagi miras di Kabupaten Banyuwangi. Dan Eka CTV.
Wabah penyakit kuku dan mulut PMK memberikan dampak bagi pedagang ternak sapi di Banyuwangi. Selain penghasilan para pedagang dan harga sapi turun, omset penjualan juga anjlok. Beginilah kondisi pasar hewan di Kecamatan Rogojampi. Meski terlihat seperti biasa, namun para pedagang sedikit mengelus dada lantaran penghasilan mereka menurun akibat dampak dari wabah PMK. Seperti yang disampaikan Bagio, salah satu pedagang sapi di Pasar Hewan Rogojampi, ia mengatakan sejak merebaknya PMK pada bulan Desember lalu, langsung berdampak pada harga dan omset penjualan sapi. Bahkan kondisi ini cukup membuat pendapatan pedagang sapi terjun bebas. Namun meski demikian, dirinya tetap menjalani pekerjaan tersebut. Selain itu, sejak merebaknya PMK, harga sapi turun antara 2 juta sampai 3 juta per ekor. Sapi berukuran sedang yang pada kondisi normal di harga 14 juta, saat ini turun menjadi 12 juta rupiah, bahkan lebih rendah. Selain itu, omset penjualan juga turun drastis. Biasanya saat normal, ia membeli sapi dari peternak yang ada di kampung-kampung, kemudian dijual di pasar hewan, dan setiap datang bisa membawa beberapa ekor sapi. Kadang dari jumlah yang dibawa, ia pun bisa menjual 1 hingga 3 ekor sapi. Namun saat ini dirinya tak berani membawa sapi sendiri karena takut tidak bisa menjual dan lebih memilih menjadi maklar. Penurunan omset penjualan ini menurutnya juga dipengaruhi tidak adanya pembeli yang datang dari luar kota Banyuwangi. Pada saat belum ada wabah PMK, di setiap pasar hewan pasti ada pembeli dari luar Banyuwangi, seperti dari Bondowoso, Jombang, bahkan dari Bandung yang belanja ke Banyuwangi. Dengan penjualan sapi Pak, pengaruh sekali ya. Berapa biasanya kalau hari normal laku berapa Pak sekali pasaran Pak? 3 ya 2 tergantung bawahnya. Kalau gitu ya. Kalau sekarang Pak dengan adanya PMK sekali pasaran laku berapa? Nggak bawa, nggak berani bawa. Nggak berani Pak. Bantu-bantu aja ya maklaran gitu ya. Kondisi ini terjadi sudah berapa lama Pak ini Pak? Desember Mulai Desember. udah kabar itu. Berarti mempengaruhi Pak ya? Banyak. Dulu biasanya bawa sapi sendiri Pak ya, sapi gitu ambil dari luar Banyuwangi, dari kampung. Sekarang nggak berani ya maklaran aja ya. Belanja kampung nggak berani. Tapi di sini pernah ditemukan nggak Pak yang PMK Pak? Belum ada deh. Belum ada. Untuk diketahui, di Banyuwangi PMK mulai terdeteksi sejak Desember 2024. Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi hingga kemarin, 8 Januari 2025, total sudah ada 26 ekor sapi yang terjangkit PMK. Bahkan penanganan yang baik, 10 ekor sapi sudah dinyatakan sembuh, sementara sisanya masih dalam penanganan. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Deh, sebelah sini.
Rip, Ya. saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya ini punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi kita udah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak RT? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2024-2025 telah berakhir. Selama 18 hari masa angkutan Nataru, PT KAI Daob 9 Jember mengangkut sebanyak 187.887 penumpang. Jumlah tersebut meningkat 10% dibanding periode angkutan Nataru tahun sebelumnya. Untuk angkutan Nataru periode sebelumnya, KAI Daob 9 Jember melayani 171.609 penumpang. Menurut Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, peningkatan jumlah pengguna kereta api selama angkutan Nataru ini tidak terlepas dari pengoperasian KA Mutiara Timur, baik yang berjalan reguler maupun tambahan yang dijalankan pada 24 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Peningkatan jumlah penumpang pada angkutan Nataru 2024-2025 juga dipengaruhi tingginya peminat pada KA Blambangan Express sejak diperpanjang relasinya dari Ketapang menuju Pasar Senen. Selama 18 hari angkutan Nataru tahun ini, KA Blambangan Express dari Ketapang tujuan Pasar Senen digunakan oleh 9.175 pelanggan. Dari jumlah tersebut, rata-rata 510 penumpang menggunakan KA tersebut setiap hari. Tingkat keterisian mencapai 123% dari kapasitas 416 tempat duduk per hari. Tingkat keterisian KA Blambangan Express menjadi yang tertinggi selama angkutan Nataru 2004-2025 untuk KA kelas komersial. Untuk KA kelas ekonomi yang disubsidi pemerintah, KA Probowangi relasi Ketapang Surabaya Gubeng menjadi KA dengan jumlah penumpang tertinggi. Selama 18 hari, angkutan Nataru tercatat 21.744 pelanggan menggunakan kereta api tersebut. Dengan rata-rata per hari membawa 1.208 pelanggan. Tingkat keterisian KA Probowangi mencapai 190% dari kapasitas 636 tempat duduk. Tingkat keterisian KA Probowangi yang cukup tinggi dikarenakan banyak penumpang jarak dekat yang memanfaatkan harga tiket yang cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp27.000 untuk jarak dekat. KA Padanwangi yang merupakan kereta api lokal yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi digunakan 64.373 pelanggan selama 18 hari angkutan Nataru. Rata-rata penumpang per hari mencapai 3.576, jumlah tersebut 17% lebih tinggi dari kapasitas harian kereta Pandanwangi sebanyak 3.052. Pencapaian positif di masa angkutan Nataru ini juga dapat terdapat di sisi ketepatan waktu atau on-time performance. Tingkat ketepatan waktu untuk kereta api keberangkatan Daob 9 Jember mencapai 100%. Puncak kepadatan penumpang di wilayah Daob 9 Jember pada periode Nataru tahun ini terjadi pada hari Minggu 29 Desember 2024. Pada hari itu sebanyak 11.479 pelanggan naik kereta api dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 9 Jember, dari Pasuruan hingga Ketapang di Banyuwangi. Di Daob 9 Jember terdapat 3 stasiun yang menjadi favorit untuk naik dan turun penumpang. 3 stasiun tersebut adalah Stasiun Jember dengan 124.470 pelanggan, Stasiun Banyuwangi Kota dengan 53.210 pelanggan, dan Stasiun Ketapang dengan 48.560 pelanggan. Kereta panoramik yang turut melayani pelanggan selama angkutan Nataru dari 24 Desember hingga 5 Januari total digunakan sebanyak 833 pelanggan. Dari jumlah tersebut, 635 pelanggan terdapat pada kereta panoramik yang terangkai pada KA Mutiara Timur keberangkatan Surabaya Gubeng, sedang 198 sisanya yang terangkai dengan KA Mutiara Timur dari Ketapang Banyuwangi. Handoko Kusumo, CTV.
Di awal tahun 2025 terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja unit lalu lintas Polsek Genteng. Kecelakaan yang mengakibatkan korban koma hingga ada yang meninggal dunia akibat pelanggaran lalu lintas dan yang paling dasar yakni tidak menggunakan helm. Padahal sosialisasi keselamatan berkendara sudah digaung-gaungkan oleh pihak kepolisian. Namun sepertinya tidak begitu dapat diterima oleh masyarakat luas. Keselamatan berkendara yang digaung-gaungkan oleh pihak kepolisian sepertinya tidak begitu dapat diterima oleh masyarakat luas. Itu terlihat dari kecelakaan awal tahun 2025 yang ditangani oleh unit lalu lintas Polsek Genteng, di mana ada 3 kecelakaan parah yang mengakibatkan korbannya koma hingga meninggal dunia. Korban koma dan meninggal dunia tersebut keseluruhannya tidak menggunakan pelindung kepala atau helm. Ibda Enita Dwi Rahayu, Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Genteng menuturkan, ada 3 kecelakaan yang membuat korban koma bahkan ada yang meninggal dunia. Kesemuanya rata-rata melanggar lalu lintas yang paling sederhana, yakni tidak menggunakan helm. Awali dari tanggal 3 Januari, sebuah kecelakaan yang terjadi di depan Rumah Sakit Umum Genteng membuat salah satu korbannya meninggal dunia karena tidak menggunakan helm. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari terjadi di sebuah tikungan tajam di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, yang korbannya mengalami cedera otak berat hingga dirujuk ke Rumah Sakit Blambangan. Dan pada tanggal 5 Januari terjadi di depan kantor Desa Genteng Wetan yang juga sama, yakni korbannya mengalami cedera otak berat. Keseluruhan yang mengalami cedera otak berat tersebut tidak mengenakan helm. Enita menambahkan bahwa sosialisasi keselamatan berkendara yang digaungkan oleh pihak kepolisian sudah kerap kali disampaikan di berbagai kegiatan masyarakat, namun tidak semuanya bisa menerima dengan baik. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih taat lagi berkendara yang sederhana, yakni menggunakan pelindung kepala meskipun jauh ataupun dekat. Ya, penyebabnya selalu sama. Karena kecelakaan itu pasti diawali oleh pelanggaran. Kemudian dari semua korban yang mengalami meninggal dunia ataupun cedera otak berat tidak menggunakan helm. Jadi dari pihak kepolisian mengadakan tilang, himbauan, itu adalah salah satu upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah angka kecelakaan. Tetap kita akan adakan sosialisasi, kemudian tetap kita adakan tindakan baik tilang manual ataupun melalui e-tri. Dan EKCTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.ppdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan.
Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan Air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo terekam CCTV. Namun, lagi-lagi pelaku jeli. Adanya CCTV membuat kawanan pencuri ini selalu memakai masker saat menjalankan aksinya. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Probolinggo makin merajalela. Kali ini aksi pencurian di 2 TKP di Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo terekam kamera tersembunyi. Pencurian TKP pertama di Kelurahan Kandang Jati Kulon, Kecamatan Kraksan. Pelaku yang memakai jaket, celana, dan topi warna hitam berhasil membawa kabur motor Revo yang terparkir di teras rumah. Pencurian kedua di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksan dengan ciri-ciri yang sama. Pencurian TKP pertama, pelaku merusak kunci motor Honda Scoopy. Kali ini aksi pelaku gagal, alarm motor berbunyi hingga akhirnya pelaku lari meninggalkan motor curiannya. Pelaku lihai setiap dalam menjalankan aksinya, yakni selalu memakai penutup wajah, sehingga sulit dikenali saat tersorot CCTV. Menurut Kadit Polsek Kraksan, Ibtu Juwantoro Setiawadi, kasus pencurian dan percobaan pencurian motor, pihak Polsek sampai saat ini belum menerima laporan. Selain itu, kepolisian menyayangkan video CCTV justru tersebar luas. Sementara memang belum ada laporan. Cuman yang satu TKP itu yang ada di mana? Istana Motor itu. Istana Motor itu kan cuma hanya percobaan. Belum sempat terjadi, baru percobaan. Namun semua yang sudah ada di sini kita akan dalami, kita lakukan penyelidikan walaupun belum ada laporannya. Karena kita sudah mendapatkan petunjuk ya dari CCTV itu siapa pelaku yang melakukan pencurian, juga termasuk salah satu percobaan pencurian tadi itu ya, kita akan dalami. Yang jelas untuk himbauan kami dari kepolisian, masyarakat jangan terlalu menganggap remeh terkait pengamanan sepeda motor. Silakan masyarakat, warga masyarakat untuk mengamankan kendaraan di tempat-tempat yang aman. Kalau seandainya itu di luar halaman, silakan dikunci. Kalau bisa menggunakan kunci ganda. Kalau kita cuma hanya memakai kunci utama, itu sangat mudah sekali untuk dilakukan pencurian oleh pelaku kejahatan. Usahakan menggunakan kunci ganda. Ya. Jadi lebih waspada lagi ya, jangan cuma hanya meninggalkan kemudian ditinggal, harus diawasi juga kan gitu ya. Kepolisian berharap jika ada warga menjadi korban kejahatan segera lapor ke kantor kepolisian terdekat. Kepolisian memastikan setiap laporan tidak dipungut biaya. Farid Falevi, CTV. Antisipasi korban di jalur perbukitan Piket 0 penghubung Lumajang Malang yang rawan longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menghimbau pengguna jalan waspada, terlebih saat terjadi hujan. Jalur perbukitan Piket 0 penghubung Lumajang Malang di Kecamatan Candipuro, Pronojiwo, Lumajang rawan terjadi longsor. Kondisi tersebut dipengaruhi proses pengerjaan pelebaran jalan yang belum tuntas, terutama penanganan tebing yang belum semuanya dipasang selimut pengendali erosi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menghimbau para pengguna jalan untuk waspada saat melewati jalur Lumajang Malang via perbukitan Piket 0, terutama saat terjadi hujan. BPBD menghimbau warga untuk menghindari jalur tersebut ketika diterjang hujan guna mengantisipasi ancaman bahaya longsor. Untuk himbauan pada masyarakat, terutama jalur yang di Piket 0, Besuk Koboan yang mengarah ke Pronojiwo ataupun dari Pronojiwo ke Lumajang, Pasirian ataupun Candipuro, untuk tetap berhati-hati karena
untuk di daerah atau jalur lalu lintas yang di PK0 sering terjadi titik longsor, terutama di KM 55-200. Karena kita sudah menghadapi hidro atau cuaca hidrometeorologi, cuaca basah, sering terjadinya longsoran yang ada di titik-titik tersebut. Untuk langkah BPBD kita sudah koordinasi dengan PPK Jalan Nasional. Di sana memang untuk jalan tersebut atau jalur tersebut memang masih dalam pemeliharaan pelebaran jalan. BPBD juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai perangkat desa maupun pejabat pembuat komitmen atau PPK Jalan Nasional setempat guna melakukan penanganan secara cepat ketika terjadi longsor. Yongki Nugroho, JTV. Puluhan warga di Jember menggeruduk kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Mereka menuntut pertanggungjawaban tentang kegagalan program J Pasti Keren dan mencabut peraturan Bupati nomor 39 tahun 2022. Inilah detik-detik saat sejumlah warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Cinta Jember menggeruduk kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada Kamis siang. Masa bahkan melakukan aksi teatrikal, pasien ditolak oleh rumah sakit dan puskesmas dijatuhkan di depan kantor Dinas Kesehatan. Hal itu lantaran mereka marah akibat ulah sejumlah fasilitas kesehatan yang menolak masyarakat miskin untuk berobat. Dalam orasinya, massa juga menyuarakan tentang gagalnya program J Pasti Keren yang didukung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas program tersebut dan mencabut peraturan Bupati nomor 39 tahun 2022. Program J Keren itu dasarnya adalah peraturan Bupati. Peraturan Bupati kemudian tiba-tiba saja oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan itu kan bawahnya Bupati, toh. Tiba-tiba Kepala Dinas mengeluarkan surat penghentian pelayanan itu, dan anehnya wakil-wakil kami juga seperti mengiyakan, mengikuti arus pikiran pejabat Kepala Dinas Kesehatan tersebut dan menghentikan. Dan pada prakteknya semua 50 puskesmas dan 3 rumah sakit daerah di Jember sudah menghentikan pelayanan itu. Tadi pagi saya masih dapat laporan di Tanggul, Puskesmas Tanggul, ada pasien miskin yang punya kartu BPJS tapi kartunya sudah nonaktif dan tidak bisa dilayani dengan pelayanan yang seperti sebelumnya. Maka kami bergerak di sini untuk meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas dan targetnya adalah mencabut surat tersebut dan memberikan statement kepada rumah sakit semuanya di Kabupaten Jember untuk tetap menjalankan program itu sampai dengan peraturan tersebut dicabut oleh yang berwenang. Siapa yang berwenang? Ya Bupati atau Gubernur. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan mengaku hal tersebut bermula tidak adanya anggaran program Jember Pasti Keren. Namun dirinya membantah telah mencabut Perbub. Dinas Kesehatan mengaku menyediakan solusi bagi masyarakat kurang mampu yang ingin berobat tetap dilayani, namun harus menyertakan surat pernyataan miskin dari Dinas Sosial. Programnya yang kita usulkan untuk dihentikan, mohon dibedakan, sehingga dengan itu setelah permohonan izin itu disetujui, kami kemudian melayangkan surat kepada 3 rumah sakit dan 50 dinas untuk sementara menghentikan program pelayanan JPK. Tidak ada permasalahan dengan meskipun tidak dicabut Perbubnya. Itu bukan urusan kami bukan, artinya gini, program itu berjalan kalau ada anggaran. Ya, Perbub itu kan payung yang memayungi program itu sah. Tapi program itu nggak bisa berjalan kalau tidak ada anggaran. Karena nggak ada anggaran, ya programnya kita hentikan. Jadi tidak serta-merta menghentikan Perbub, enggak. Perbubnya hanya payungnya. Perbub, ini ada regulasi nih, kamu boleh menjalankan program itu apabila tersedia anggaran. Kalau tidak tersedia anggaran, ya programnya kita hentikan. Perbub itu ya tetap ada aja. Lutfi Roman, JTV.
Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rabun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Yang nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Ah, yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip.
Kamu sudah nggak jadi haji, Bre. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Bre, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. BPJS. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra, mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah. bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjangkau. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Komisi Pemilihan Umum KPU Situbondo menetapkan Yusuf Rio Wahyu Prayogo Ulfia sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perolehan suara paslon Mas Rio Ulfi nomor urut 1 sebanyak 202.479 suara. Dan paslon petahana Karna dan pasangan nomor urut 2 meraih 188.782 suara. Rampung sudah kinerja KPU melaksanakan seluruh tahapan dalam Pilkada Kabupaten Situbondo 2024. KPU Situbondo menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Situbondo pada Kamis siang.
Pasangan Yusuf Rio Wahyu Prayogo Ulfia ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. Tahapan penetapan bisa terlaksana setelah KPU Situbondo menerima lampiran surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di mana pelaksanaan Pesta Demokrasi Kabupaten Situbondo tidak ada pengajuan sengketa pilkada. Hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 Mas Rio Ulfi meraih 202.479 suara dan paslon petahana nomor urut 2 Karna Hoironi 188.782 suara. Ditetapkannya Rio Ulfi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, optimis Situbondo naik kelas dari berbagai sektor. Kan sama ketika saya mencalonkan diri, harapannya Situbondo naik kelas, ada perubahan yang mendasar, dan itu menjadi PR saya dan Mbak Ulfi bagaimana melakukan pergeseran mindset. Itu dulu PR kita paling besar di situ, shifting mindset. Banyak hal yang kita rubah, mulai dari hal-hal yang sifatnya strategis, semisal arah kebijakan yang tadinya belum berorientasi pada entrepreneur atau UMKM. Hari ini saya akan tegaskan di semua lini, baik di birokrasi maupun di tiga bidang utama, pertanian, peternakan, dan perikanan, kita akan menggunakan pendekatan entrepreneur. Hal teknis misalnya rapat-rapat kita langsung ke substansi, tidak perlu bertele-tele. Kemudian dari kebudayaan, yang hal-hal yang ada di nilai yang ada di Situbondo itu kita dorong, jangan terlalu birokratis. Itu cara kita. Pelaksanaan seluruh tahapan pilkada serentak di Kabupaten Situbondo, KPU sukses sebagai penyelenggara. Hasil pleno penetapan oleh KPU akan diserahkan ke DPRD Kabupaten Situbondo. Sesuai dengan hasil rekap, tahapan sudah kita laksanakan, maka hari ini kita menetapkan calon terpilih sesuai dengan suara yang sudah diperoleh masing-masing. Setelah penetapan ini? Setelah penetapan nanti kita akan menyampaikan hasil dari penetapan ke DPRD, dan selanjutnya akan diproses pelantikan. Pelantikan ini nanti akan diproses, dan akan proses adalah DPRD. Artinya KPU sudah sampai di sini mengantarkan? Ya, KPU sudah selesai tahapan dan akhirnya sudah selesai kita menetapkan hasil dan yang terpilih siapa. Setelah itu nanti proses selanjutnya akan dilakukan di pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan pelantikan calon yang sudah ditetapkan sebagai calon terpilih. Kepemimpinan resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfia tinggal menunggu pelantikan. Andi Nurholis, CTV. Pemirsa, seluruh informasi sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim edisi hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Dan pemirsa, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur disambut antusias oleh ratusan calon peserta didik baru. Hal ini terbukti setelah dibuka sejak tanggal 16 Desember 2024 hingga Senin 6 Januari 2025 kemarin. Sudah ada 314 calon siswa didik yang telah mendaftar. Tak hanya dari Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur, bahkan mereka datang dari berbagai provinsi yang tersebar seluruh wilayah Indonesia. Animo calon peserta didik untuk bergabung ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur tercatat pada setiap tahunnya terus-menerus mengalami peningkatan. Hal ini lantaran sekolah tersebut banyak mencetak lulusan yang sukses dan banyak yang terbukti lolos ke Akpol, Akmil, IPDN, dan Bintara.
Bahkan juga banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri ternama. Berdasarkan data di monitoring kami PPDB 2025-2026 Taruna Bayangkara Jawa Timur, tercatat ada 304 pendaftar sampai hari ini. Penutupan sesuai dengan edaran yang kami publish sebagaimana ditetapkan pula oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Taruna yang menyelenggarakan PPDB ini di Jawa Timur akan ditutup gelombang pertama atau gelombang 1. Artinya tahap 1 ini adalah pada tanggal 15 Januari. Hasilnya yang memenuhi syarat akan diumumkan pada tanggal 17 Januari 2025. Kuota yang kita terima sesuai dengan kapasitas kita di asrama dormitori. Daya tampung kita 250 taruna yang terbagi menjadi 7 kelas. Alhamdulillah animo masyarakat meningkat sekali sesuai dengan keinginan mereka yang dari awal memang kepingin anaknya masuk menjadi anggota TNI atau Polri, kebanyakan Polri. Dan beberapa di antara mereka juga ingin masuk di sekolah kedinasan, baik itu kedinasan sipil, sebagaimana yang sudah banyak diterima, yaitu di IPDN, kemudian di berbagai kampus kedinasan, cukup tinggi animo mereka. Pesan kami kepada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, khususnya anak-anakku yang ada di Jawa Timur, yang saat ini kelas 9, baik yang ada di SMP, negeri maupun swasta, dan yang sederajat MTS, ayo segera daftar, waktu tinggal kurang sekitar 9 hari lagi. Tanggal 15 Januari pukul 23.59 kita nyatakan ditutup dan close bagi aplikasi PPDB Taruna Bayangkara Jawa Timur. Sementara itu pendaftaran PPDB di tahap 1 ini akan berakhir pada 15 Januari 2025 mendatang. Dan untuk pengumumannya akan digelar pada tanggal 17 Januari 2025. Selain membuka tahap pertama, Sepadantara juga memberi kesempatan membuka gelombang kedua yang rencana bakal dibuka mulai tanggal 20 hingga 25 Januari 2025. Diprediksi, hingga akhir pendaftaran dibuka nanti, calon peserta didik baru yang berminat mendaftar bakal terus membludak. Sedangkan untuk kuota yang diterima sekitar 250 peserta yang terbagi di 7 kelas. Sekedar informasi, SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur merupakan sekolah terbaik yang menerapkan pendidikan boarding school, siap mewujudkan sekolah Taruna Bayangkara yang unggul, berkarakter Pancasila, berprestasi, berdaya saing global, berwawasan lingkungan, berbudaya kreatif, inovatif, yang berlandaskan iman dan takwa. John Iskandar, JTV.